Halo guys, ini kita mau lanjut jalan-jalan ke Pantai Parangtritis. Yang mana Pantai Parangtritis ini merupakan destinasi wisata paling populer kedua sepanjang masa di Provinsi Yogyakarta berdasarkan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Dan juga menjadi wisata pantai paling populer pertama di Provinsi Yogyakarta. Pantai Parangtritis ini juga sering menjadi tujuan wisata favorit saat libur sekolah, libur Idul Fitri, akhir pekan, dan libur tahun baru. Maka dari itu tak heran kalau Pantai Parangtritis ini ramai pengunjung setiap harinya, baik weekday maupun weekend. Alamatnya yang terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Retribusinya 15.000 per orang, sudah bisa ke 10 pantai lebih yang ada di Bantul. Pantainya ini buka setiap hari 24 jam non-stop, baik siang maupun malam selalu ramai pengunjung. Dikarenakan lokasinya tidak jauh dari kota Jogja serta akses dan fasilitasnya juga memadai. Kita juga bisa bermain pasir dan air di pinggir pantainya dan yang pastinya panorama view sunset yang sangat memukau. Nih, kita evakuasi tsunami. Halo guys, ini kita masih jalan-jalan di Pantai Parangtritis. Kita mau mandi-mandi dulu di Pantai Parangtritis guys. Yuk, gimana keseruannya? Sebagai pantai paling populer ke-1 di Provinsi Yogyakarta, tentu saja banyak fasilitas dan aktivitas yang dapat dilakukan di sini. Adapun fasilitasnya adalah yang pertama, tempat parkirnya amat sangat luas, bisa menampung 500 bis lebih. Selanjutnya tersedia juga toilet umum, musola, warung makan, dan restoran. Selanjutnya tersedia juga banyak penginapan atau losmen sepanjang jalan Pantai Parangtritis. Selanjutnya tersedia juga toko souvenir, pusat oleh-oleh, dan jajanan tradisional. Selanjutnya tersedia juga tempat penyewaan peralatan pantai, pusat informasi wisata, pos keamanan, penjaga pantai, sarana olahraga, dan jasa foto. Selain itu, di sini juga kita bisa menaiki kuda atau sewa ATV atau sewa jeep dan berkeliling pantai menggunakan andong. Serta kita juga bisa bermain layang-layang, bermain pasir, dan mandi-mandi di pinggir pantainya. Pantai Parangtritis ini juga dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati sunset yang sangat memukau dan romantis. Guys, ini kita mau mandi pantai Parangtritis. Rame guys, makin sore makin rame nih, padahal udah agak panas. Walaupun hari Senin tetap rame. Merah. Wah, mataharinya merah guys. Ah. Ya, mau mandi? Sini aja. Oke, kali ini kita mau bahas mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang Pantai Parangtritis. Yang pertama, mitos tentang Nyi Roro Kidul, yaitu penguasa Laut Selatan yang diyakini sebagian masyarakat bahwa keraton atau istana gaib kerajaan Laut Selatan berada di Pantai Parangtritis ini. Mitos selanjutnya, dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau, ditakutkan terbawa ombak atau hilang ditelan Laut Selatan. Dan diambil Nyi Roro Kidul sebagai pengikutnya di Laut Selatan, dikarenakan warna tersebut kesukaan Nyi Roro Kidul. Dan mitos inilah yang paling fenomenal sehingga masyarakat sekitar ataupun pengunjung banyak yang tidak berani menggunakan pakaian berwarna hijau. Mitos selanjutnya, mengambil pasir di Pantai Parangtritis dipercaya membawa kesialan, dan mengambilnya tanpa izin akan membuat Ratu Pantai Selatan marah.
Mitos selanjutnya, ombak besar di pantai Parangtritis ini adalah manifestasi kemarahan Nyi Roro Kidul. Mitos selanjutnya, pengunjung yang hilang di pantai Parangtritis ini diambil oleh Nyi Roro Kidul sebagai penghuni baru kerajaannya di Laut Selatan. Mitos-mitos ini telah tertanam kuat di dalam budaya Jawa, sehingga pantai Parangtritis dianggap sebagai tempat yang angker dan diselimuti aura mistis, dan juga dipercaya Nyi Roro Kidul sering mengunjungi pantai ini. Selanjutnya, beberapa orang percaya bahwa pantai Parangtritis ini adalah tempat terbaik untuk melakukan ritual dan meditasi. Banyak yang datang untuk berdoa atau mencari wangsit di pantai Parangtritis ini. Mitos selanjutnya menyatakan bahwa pantai Parangtritis ini memiliki hubungan mistis dengan kerajaan Mataram. Konon, pantai ini adalah tempat di mana Raja-Raja Mataram melakukan meditasi untuk mendapatkan kekuatan gaib. Meskipun mitos-mitos ini belum terbukti kebenarannya, namun pengunjung dianjurkan untuk tetap menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Dari pantai, 6 bulan sekali kan, setahun sekali mandi ke pantai guys. Ya, saya senang sekali nih mandi ke pantai, jarang-jarang lah. 6 bulan sekali, kalau nggak setahun sekali nih. Senang sekali dianya mandi di pantai. Oke. Halo guys, nih guys, kita masih kelihatan guys, merah guys, hijau. Senang dulu di pantai Parangtritis. Kali ini kita mau bahas fakta menarik tentang pantai Parangtritis. Yang pertama, pantai Parangtritis ini memiliki pasir hitam yang lembut dan berkilau. Juga memiliki ombak yang tinggi dan besar. Parangtritis ini juga memiliki tebing-tebing keras yang sangat spektakuler. Juga dikenal sebagai tempat surfing yang populer. Juga memiliki pemandangan romantis ketika sunset. Dan yang pastinya pantai Parangtritis ini terkenal akan legenda dan mitosnya yang sangat menarik. Tidak hanya itu, di Parangtritis ini juga kita bisa melihat Bukit Paralayang, yang mana kita juga bisa melihat para layang terjun dari bukit tersebut. Pantai Parangtritis ini juga terkenal dengan pemandangan pantai ke arah laut lepas yang sangat indah, yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di pantai Parangtritis ini juga terkenal akan harga penginapan dan losmen yang murah-murah. Kisaran harga 50.000 sampai 100.000 per malamnya. Kali ini kita mau bahas asal-usul nama pantai Parangtritis dan legendanya. Menurut kisah legenda, pada zaman kerajaan Majapahit, Pangeran Dipokusumo melarikan diri ke pantai ini dan melakukan semedi. Ketika melakukan semedi, ia melihat air menetes atau tumaritis yang berasal dari celah-celah batu karang atau disebut dengan parang. Kemudian Pangeran Dipokusumo memberi nama daerah ini dengan nama Parangtritis, yang berarti air yang menetes dari batu. Pantai ini juga diyakini oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan kesatuan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan pantai Parangtritis. Oleh karena itu, masyarakat Yogyakarta selalu menghubungkan ketiganya apabila ada fenomena alam yang sedang terjadi di antara ketiga tempat tersebut. Selain itu, pantai Parangtritis ini juga dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Konon, jika mengunjungi pantai Parangtritis menggunakan pakaian berwarna hijau, Nyi Roro Kidul akan tertarik dan menjadikan kita sebagai pengikutnya. Karena mitos inilah tak banyak pengunjung yang berani menggunakan pakaian berwarna hijau. Namun faktanya, jika seseorang menggunakan pakaian berwarna hijau dan tiba-tiba tergulung ombak atau tenggelam, sulit bagi tim SAR menemukannya dikarenakan warna tersebut mirip dengan warna air di dasar laut. Terutama di pantai Parangtritis dan pantai-pantai lainnya yang ada di Laut Selatan yang memiliki ombak cukup besar. Jadi mitos ini tidak ada salahnya dikarenakan demi kenyamanan pribadi dan orang lain.
Kali ini kita mau bahas info menarik lainnya tentang Pantai Parangtritis. Yang pertama, pada malam 1 Suro, Pantai Parangtritis ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual jamasan atau mencuci keris. Juga digunakan ritual melarung persembahan untuk mencari wangsit atau keberkahan. Dan pada hari raya Nyepi, umat Hindu yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan menggelar upacara melasti di Pantai Parangtritis sebagai toleransi umat beragama. Selanjutnya, Pantai Parangtritis ini juga digunakan masyarakat sekitar untuk upacara grebek atau merti desa atau bersih desa yang diselenggarakan pada hari Selasa Wage setelah masyarakat sekitar memetik hasil panen kira-kira bulan Mei atau setelah Idul Fitri. Upacara grebek ini merupakan ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan alam, dikarenakan telah diberikan kesehatan, kenikmatan, dan hasil panen yang melimpah serta dijauhkan dari segala bencana. Acara grebek ini beda halnya dengan acara labuhan, namun diadakan setiap setahun sekali. Yang mana upacara grebek ini biasanya untuk memperingati hari ulang tahun desa atau juga ungkapan rasa syukur karena diberikan hasil panen yang melimpah di desa tersebut, yang biasanya dihadiri oleh perangkat atau pamong desa setempat. Dan di setiap desa biasanya memiliki acara grebeknya masing-masing. Sedangkan acara labuhan untuk memperingati hari bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang biasanya diselenggarakan di tempat-tempat khusus seperti di Pantai Parangkusumo, di Gunung Merapi. Pelaksanaannya pun serentak pada tanggal 30 Januari. Yang penyelenggaraannya selalu dilaksanakan oleh abdi dalem dan prajurit keraton itu sendiri. Selanjutnya, puncak keramaian di Pantai Parangtritis ini pada malam tahun baru, yang mana ribuan pengunjung bermacet-macetan hanya untuk menyaksikan pesta kembang api di pinggir Pantai Parangtritis. Yang biasanya acara tersebut akan dimeriahkan oleh peselancar yang membawa kembang api ke tengah Pantai Parangtritis. Dan banyak juga pengunjung yang menginap dan memasang tenda di pinggir Pantai Parangtritis. Selanjutnya, Pantai Parangtritis tak hanya menyimpan keindahan tetapi juga banyak menyimpan kisah kelam, yang mana Pantai Parangtritis ini dijuluki sebagai pantai paling berbahaya dan mematikan di Indonesia, dikarenakan terdapat banyak rip current dan juga palung serta memiliki ombak yang sangat besar, yang tanpa disadari pengunjung telah banyak menelan korban jiwa. Jadi kalau mau bermain di Pantai Parangtritis atau di pantai selatan lainnya, selalu perhatikan peringatan dari penjaga pantai, terutama saat ada ombak besar ataupun angin kencang, dikarenakan pada saat itulah tiba-tiba red current muncul. Jadi waspadalah, waspadalah. Kali ini kita mau bagi tip and trik saat berwisata ke Pantai Parangtritis. Yang pertama, kalau mau ke Pantai Parangtritis, kalau misal berangkatnya dari kota Jogja, pilihnya langsung jalan Parangtritis. Tinggal lurus saja nanti langsung sampai di pantainya. Namun nanti kita akan diberhentikan di pos retribusi. Bayar retribusinya 15.000 per orang. Nanti kita sudah bisa ke 10 pantai lebih yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi nanti kita ke pantai-pantainya hanya bayar parkir saja. Selanjutnya, kalau mau nyewa penginapan di Pantai Parangtritis, sebaiknya di hari biasa atau weekday, kisaran harga 50.000 sampai 100.000 per malamnya. Kalau pas weekend biasanya naik 2 kali lipat. Dan naik lagi kalau pas musim libur panjang atau tahun baru, kisaran 3 sampai 5 kali lipat. Untuk harga sewanya variatif tergantung fasilitas dan lokasi penginapan. Kalau lokasinya dekat pantai biasanya lebih mahal dibandingkan dengan penginapan yang lokasinya agak jauh dari Pantai Parangtritis. Selanjutnya, kalau mau menikmati view sunset di Pantai Parangtritis, usahakan jam 4 sore sudah ada di Pantai Parangtritis, biar puas menikmati view sunset sambil bermain air di pinggir Pantai Parangtritis. Selanjutnya, di Pantai Parangtritis ini juga tersedia jasa foto. Misal berfoto untuk buat kenang-kenangan atau foto keluarga bisa juga. Biasanya jasa foto standby di pinggir Pantai Parangtritis. Per foto kalau langsung jadi sekitar 10.000 sampai 20.000. Tapi kalau mau cuman filenya saja sekitar 5.000 per foto. Selanjutnya, kalau mau mandi-mandi atau berenang di Pantai Parangtritis, harus selalu berhati-hati dan waspada dikarenakan di sepanjang bibir Pantai Parangtritis
Terdapat banyak rip current dan juga palung. Ciri-cirinya ada perbedaan buih dan kotoran terbawa ombak lebih lambat. Dan air di sekitarnya cukup tenang namun memiliki arus ombak yang sangat kuat. Dikarenakan di bawahnya terdapat palung sehingga sulit untuk naik ke permukaan. Jadi kalau sudah tahu ciri-cirinya lebih baik menghindar atau berenang ke samping. Tapi sebaiknya jangan berenang dulu, tunggu cuaca atau kondisi sudah kondusif. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Pantai Parangtritis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you.